Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias. Kali ini kita kembali ke sesi Ask Me Wednesday. Jadi kali ini pertanyaannya sepi ya, sesuai dengan tema bulan puasa. Soalnya saya melihat memang animo pesepak bolaan di bulan puasa ini menurun, tapi tidak ada masalah. Review barang kiper selalu ada di sini untuk menemani sobat kiper dan selalu mereview glove-glove yang terbaru ya. Jadi sebelum kita mulai dari 3 pertanyaan yang saya pilih untuk hari ini ya, pertanyaannya bagus-bagus semua. Hari pemberitahuan dulu, PGS Pro Storm ya, itu glove yang sangat nostalgic ya, desainnya itu ngingatin saya ke desain glove di zaman ketika saya sekolah dulu, ketika saya SMP SMA gitu ya. Itu sedang OTW dalam pengiriman ya, dan itu akan saya review Selasa depan ya. Jadi nantikan saja untuk sobat kiper yang penasaran apa itu Giga Grade. Kenapa dia menggunakan desain full roll cut seperti itu ya? Kita tunggu saja nanti untuk di hari Selasa depan. Oke. Nah, jadi saya bakal membahas pertanyaannya. Kita mulai dari yang simple dulu, yaitu yang pertama ada sobat kiper yang menanyakan tentang bagaimana menghadapi masalah jamuran ya, ciri-ciri ketika glove yang jamuran dan seperti apa solusinya ya. Jadi ciri khas glove yang jamuran itu biasanya dua ya. Kebetulan semua glove saya kali ini udah saya rawat dengan sangat baik ya. Jadi meskipun ada yang jamuran biasanya tidak sampai berbecak, tidak sampai meninggalkan bekas ya. Jadi gampangnya kalau misalnya sobat kiper melihat ada bercak-bercak yang timbul dan ketika sobat kiper pegang itu rasanya dia berbeda dalam jadi beda ya. Seperti kalau misalnya saya ambil contoh ini ya, ini teksturnya tidak ada yang berubah ya. Teksturnya semua konsisten, yaitu artinya memang cuma jorok saja seperti demikian ya. Tapi jika menemui jamur biasanya teksturnya itu ada berubah ya. Dia warnanya biasanya beda. Atau ada miselium atau serabut-serabut tipis dari jamur yang menempel di bagian glove ya. Jadi sekitar bulan kemarin ya, bulan lalu hal itu sempat menimpa di Venom Altus saya ya. Kenapa bisa jamuran? Karena biasanya itu sobat kiper main ya, habis itu sobat kiper lupa cuci atau sobat kiper sudah cuci glove-nya, tapi bisa jadi ada spora yang masuk ke dalam tas sobat kiper, tas glove-nya ketika sobat kiper bawa keluar ya. Jadi hal itu memang tidak bisa dicegah karena tidak mungkin sobat kiper mencuci semuanya ya, termasuk dengan tas-tas glove-nya setiap kali sobat kiper habis main ya. Tapi tidak ada masalah, ada solusi simpel, yaitu sesimpel sobat kiper kembali mencelupkan si glove ini ya, mungkin sekitar 10-15 menit di dalam air panas ya. Indikasi air panas saya itu jangan sampai yang sudah beruap ya, tapi air panas yang biasanya sobat kiper gunakan untuk pre-wash ya. Indikator saya mengetahui apakah air itu cukup panas untuk pre-wash itu adalah dengan cara saya memasukkan jari saya. Saya tahu air itu sudah cukup untuk pre-wash ketika saya merasa di jari saya itu, saya merasa itu sudah panas ya, tapi saya tidak merasa sampai aduh saya harus mengeluarkan tangan saya karena kepanasan ya. Jadi itu biasanya kalau di temperatur segitu itu mungkin 50-60 derajat ya. Worst case sobat kiper mungkin akan mendapatkan air 70 derajat ya. Tapi kalau misalnya dirasa masih terlalu panas atau sudah mulai beruap ya, tambahkan aja air sedikit, air dingin sedikit, itu harusnya sudah pas ya. Jadi celupkan sarung tangan sobat kiper ke dalam air panas tersebut, biarkan 10-15 menit, cuci seperti biasa, dan pastikan tas glove-nya itu dicuci dengan deterjen, lalu dijemur matahari, di bawah terik matahari ya. Dan ketika sudah kering seperti biasa ya, jemurin glove itu jangan langsung kena sinar matahari, cukup diangin-anginkan saja ya, boleh dikipas angin atau boleh aja dianginkan, coba digantung di atas jepitan jemuran gitu, tapi jangan sinar matahari langsung ya. Atau bahkan seperti saya paling hobi itu menjemur glove itu selalu ditaruh di atas rak. Di atas rak saya ada udara terbuka ya, karena kamar saya itu terventilasi dengan baik ya. Tidak ada AC tapi terventilasi dengan baik ya, saya biarkan saja semalaman, biasanya setelah besok malamnya saya baru simpan ke dalam tas ya. Jadi itu cara saya ya, dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda saya terkena masalah jamur lagi ya. Jadi saya rasa itu cukup efektif. Oke, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua itu menanyakan tentang strapless glove ya. Jadi ini pertanyaannya. Nah, strapless glove yang dimaksud itu tentu saja glove yang tanpa memiliki strap ya, jadi tanpa memiliki ikatan seperti ini, yang langsung dimasukkan demikian saja ya, tanpa ada strap lagi untuk mengikatnya. Nah, itu memang benar, itu hanya untuk style saja, tidak ada beda dengan laceless boots ya. Laceless boots juga itu sepatu yang tidak memiliki tali ya. Itu benar masalah style, masalah estetika, dan juga masalah kenyamanan, karena ada mungkin beberapa orang yang
tidak keberatan dengan sepatu yang sedikit longgar tapi maunya langsung pakai saja. Demikian juga dengan glove yang tidak masalah dengan feel yang lebih longgar di wrist tapi ya maunya langsung pakai aja seperti itu ya. Saya sejauh ini belum ada brand lokal, belum ada glove brand lokal yang menggunakan desain strapless, tapi saya percaya itu hanya masalah waktu ya. Kalau misalnya bukan ada brand baru yang membuat sarung tangan strapless, ya pasti bisa jadi ada brand lama ya, mungkin salah satu brand yang saya sudah beli, saya sudah pakai glove-nya sini yang akhirnya mengeluarkan desain strapless ya. Seperti demikian. Nah, lalu pertanyaan ketiga ya, ini kali ini berkaitan tentang jenis cut glove ya. Jadi saya dulu sekali ketika subscriber saya masih hitungan jari, saya tuh sudah pernah buat video mengenai jenis-jenis cut ya. Tapi saya akuin video itu buruk sekali, masih direkam pakai kamera handphone, audionya juga langsung dari handphone. Beda dengan sekarang ya yang sudah lebih niat gitu. Jadi nggak apa-apa, saya langsung jawab aja, dan kali ini juga saya sudah memiliki alat-alat percontohannya, tidak hanya dengan yang kemarin hanya berceramah saja ya. Nah, jadi jenis cut, sebenarnya kalau kita ngomong jenis cut klasik itu hanya ada 3 saja ya, yaitu pertama flat cut. Nah, seperti ini ya. Ciri khas dari flat cut itu kita bisa lihat jahitannya itu langsung ditaruh di bagian depan seperti ini ya. Jadi jahitannya itu terlihat di bagian depan dan lateksnya itu ada bagian yang berlebihan di luar seperti itu ya. Flat cut ini adalah ini adalah cut yang paling klasik, cut yang paling pertama digunakan untuk sarung tangan kiper modern ya. Jadi untuk sarung tangan kiper klasik ini yang paling klasik ya, flat cut. Keuntungannya itu adalah bidang cutnya itu yang sangat lebar ya, dan dia juga sangat baik untuk meredam bola, untuk melindungi tangan ya. Namun kelemahannya ya karena dia bentuknya seperti ini ya, tidak mengikuti kontur jari dan sebagaimana ya, itu pasti feeling jari itu tertutupi karena ibaratnya kamu punya jari seperti ini lalu lateksnya itu ketempel di ujung seperti ini. Dia tidak mengikuti bentuk jari kamu seperti ini ya. Yang mengikuti bentuk jari itu nanti akan kita bahas, itu roll cut dan negative cut ya, tapi tentu saja ada plus minusnya juga. Keuntungan dari palm ini regular cut ini adalah biasanya ini adalah sarung tangan yang paling murah, sarung tangan training itu semuanya biasanya menggunakan flat cut. Dia sudah lebih dari cukup untuk melindungi jari, impaknya terhadap jari pun tergolong bagus ya. Jadi kalau kita ngomong impak ke jari yang paling tidak melindungi itu sebenarnya malahan negative cut ya. Sedangkan regular cut ini atau flat cut ini dia itu somewhere ada di tengah ya. Kalau kita ngomong feel, dia feel-nya tidak terlalu bagus ya, tapi juga bukan yang paling buruk seperti demikian. Dan ini sekedar informasi aja, glove di harga segini, di harga di bawah 150.000, itu sejauh ini belum ada brand lokal yang berani main di situ. Ya, kenapa? Karena kalau tanya saya, itu harus main volume besar dan marginnya kecil ya. Dan itu tentu saja terlalu berisiko untuk pemain-pemain brand lokal seperti demikian ya. Jadi biasanya makanya lebih masuk akal untuk bikin produk pertama top grade daripada bikin produk pertama training glove seperti demikian. Ya, lalu yang kedua, jadi kita ngomong ini urutannya berdasarkan sejarah nih ya. Ini urutan paling klasik nomor 2 yang sekaligus nanti bakal jadi cut-nya yang di PGS Pro Storm itu adalah full roll cut seperti demikian ya. Jadi kalau di full roll cut ini lateksnya itu digulung seakan-akan langsung ke backhand seperti ini ya, baru dijahit di bagian backhand. Apakah ada bagian yang tersisa di samping? Iya, ada. Tapi bagiannya ini dia dijahit langsung di backhand setelah dia itu digulung dulu mengikuti bentuk ini. Jadi kalau saya boleh kasih contoh, misalkan ini ada bidang datar, dia bakal digulung dulu seperti ini baru dijahit ya. Beda dengan palm flat ya, beda dengan palm flat cut ya, yang dimana dia langsung ditimpah gitu dan dijahit gitu. Ini digulung dulu bentuk seperti ini baru dijahit di bagian sisi ya. Dari segi kontrol, ini salah satu yang paling tidak bagus kontrolnya, tapi ini adalah yang memiliki daya redam paling tinggi jenis cut ini. Ya, jadi cut ini sangat melindungi jari. Saya pernah menggunakan glove ini ya, roll cut, dan di masa lalu juga pernah menggunakan glove Adidas yang roll cut ya, pas era saya masih aktif main bola di SMP SMA ya. Dan ketika menghadapi tendangan seperti itu, keras pun rasanya di jari itu ringan sekali, hampir tidak ada ya. Apalagi jika sobat kiper juga menggunakan finger save, meskipun saya sendiri tidak suka dengan finger save ya. Kenapa dia bisa meredam? Karena lateksnya ini sangat besar dan dia bentuknya sangat puffy dan dia langsung dijahit di backhand seperti ini. Yang artinya impak bola yang masuk dari depan itu bakal langsung tersalurkan ke backhand dan backhand itu ikut berkontribusi dalam meredam tendangan ya. Jadi tendangan-tendangan yang keras atau jika sobat kiper memang tidak suka jarinya sensitif ya, tidak suka dengan rasa yang terlalu
sakit di ujung jari ya, apalagi ketika impact tendangan keras ya. Roll cut ini bisa menjadi pilihan yang bagus ya, dan bentar lagi PGS Pro Storm juga keluar. Dia sarung tangan roll cut yang menggunakan giga latex, yang artinya grade-nya tinggi ya, bahkan di atas dari sarung tangan mid grade ya. Kalau saya dari segi harga dan dari performance masih belum tahu ya, tapi kok dari segi harga dia itu ada di antara mid grade dan top grade ya. Nah, lalu jenis cut yang ketiga, yang dari 3 cut klasik itu adalah negative cut seperti ini. Nah, kalau negative cut, dia disebut negative cut karena dia itu dijahit di dalam, di balik. Ya, jadi ketika dalam proses manufacture-nya ini, dia dibuatnya tidak dari dalam, tidak dibuat dari luar, tapi malahan dibuatnya dari dalam, dibalik, dijahit, barusan habis itu digabungkan semuanya. Jadi ini salah satu metodenya yang paling kompleks. Jadi makanya sarung tangan biasa negative cut ini munculnya itu untuk di grade mid grade ke atas ya. Tidak mungkin ada jarang sekali saya lihat ada sarung tangan latihan yang menggunakan cut ini ya, karena biaya produksinya pun tergolong mahal ya. Nah, ciri khasnya itu adalah dia dijahit ke dalam seperti demikian ya. Dia makanya butuh bagian samping ini, kain ini yang kita sebut dengan gaset ya. Yang dia kalau di GK Pro Camo Range ini dia menggunakan material gaset berupa dry fit ya, kain dry fit, tapi ada juga yang menggunakan latex yang nanti akan kita bahas ya. Seperti demikian. Nah, ciri khasnya itu adalah dia dijahit di gaset di bagian dalam sini. Jadi dia bentuknya saya latex, saya bentangin gini, saya jahit di bagian sisi sini ya. Jadi saya jahitnya di kain tapi dari dalam. Nah, makanya sobat kiper tidak akan bisa melihat bekas jahitan di bagian sini ya. Karena gampangnya ini latex, ini gaset seperti demikian, saya jahit di bagian sisi dalam seperti ini ya. Gitu kalau kita ilustrasikan. Keuntungannya, dan ini adalah jenis cut yang paling umum dipakai oleh kiper profesional. Itu pernah ada perhitungan data statistiknya, dan mayoritas kiper profesional memilih sarung tangan negative cut. Kenapa? Karena feel-nya di jari itu sangat bagus ya. Jadi ketika kamu sudah mencapai level profesional, ketika kamu sudah mencapai level yang lebih jago, kamu lebih pengen supaya rasanya di jari itu sangat kerasa, supaya kamu bisa mengontrol jari untuk melakukan save, fingertip save atau catching, hold seperti itu ya. Jadinya negative cut ini memiliki penggemar paling banyak di dunia pro. Namun kelemahannya dia memiliki tension internal yang membuat abrasi lebih tinggi ya. Nah, ini mungkin sobat kiper jika memperhatikan omongan saya banyak yang mempertanyakan sebenarnya apa sih tension itu yang saya sebutkan. Oke. Nah, jadi saya akan menggunakan ilustrasi dengan kertas dan pen untuk menjelaskan apa itu tension dan bagaimana itu mempengaruhi umur glove ya. Jadi kalau misalnya saya lihat ini saya ada kertas ya. Kalau saya mencoba mencucuknya dengan pen seperti ini, tapi saya tidak menahannya, ya, kertasnya ini akan ikut bergerak, ya, sehingga pen ini tidak bisa membolongi kertas tersebut, benar ya? Karena kertasnya pun ikut bergerak, jadi tidak semua gaya tusuk dari pen itu tersalurkan ke kertas, ya. Ada yang mengubah gerakan kertas dan dia tidak bisa menembus kertas tersebut, seperti demikian, ya. Nah, kalau saya berikan tension atau tegangan, ya bayangannya seperti ini, saya tahan dia dengan menggunakan jari atas saya, ya dan juga bagian bawah seperti ini, dan sekarang baru saya tusuk. Nah, sekarang akibat tension tersebut, kertas ini bisa ditusuk oleh pen ini, benar ya? Kalau saya lepas, ya dia bakal bawa aja, ngikutin, benar ya? Dan akhirnya tidak akan rusak. Sedangkan jika saya tambahin dengan tension, ya, tegangan ini terus saya datang dari beban tusukan lain dari arah luar. Nah, sekarang saya bisa menembus kertas ini. Di golf, hal itu juga sama. Di negative cut, karena dia dijahit di bagian dalam seperti ini, dia ditarik kiri kanan, itu menghasilkan tension, benar ya? Dan ketika bola datang, atau kalau bola masih syukur, kalau ada kerikil datang atau pasir datang ke situ, dia bakal bisa menghasilkan abrasi yang lebih tinggi. Ya, dia bakal mengikis permukaan latex lebih cepat dibandingkan cut-cut yang lain ya. Jadi performance dari negative cut ini memiliki harganya apa? Umur glove lebih pendek ya. Namun ya kalau saya udah jadi pemain pro terus saya dibayar untuk pakai sarung tangan ya tidak ada masalah dong. Seperti itu ya. Makanya banyak pemain pro yang sukanya negative cut ya. Nah, lalu berikutnya ini yang kita sebut dengan hybrid cut ya. Hybrid cut itu sebenarnya simple. Saya menggunakan berbagai jenis cut dengan di jari-jari yang berbeda ya. Jadi yang paling umum dan yang paling populer untuk hybrid cut itu adalah
roll negative cut ya. Dua jari terluar dia menggunakan roll cut ya. Kita bisa lihat di sini dia di roll masuk ke dalam seperti ini ya. Dan dua jari terluar menggunakan roll cut ya, dan dua jari terdalam menggunakan negative cut seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Dia menggunakan negative cut tidak. Dan di sini si siapa namanya ini TKB Forstay Poison Green dia menggunakan material gaset dengan bahan latex. Ya, jadi mau menggunakan gaset kain bisa, mau menggunakan latex juga bisa ya. Apa keuntungannya? Kenapa ini adalah cut yang paling populer menurut pengamatan saya ya di glove high grade atau top grade ya. Karena dua jari terluar ini bakal memberikan bantalan yang bagus ya. Karena kalau kamu menangkap bola, posisi kamu menangkap adalah seperti ini ya. Jadi jari yang pertama akan kena hantam bola yang akan kena bagian paling dalam itu adalah bagian jari telunjuk seperti ini ya. Ketika kamu menggunakan roll cut, artinya kamu akan mengenai latex di bagian sini, benar ya? Kalau saya memiliki negative cut, latexnya itu bakal ketumpuk di bagian depan dan ketika bola datang yang kena malah gaset, benar ya? Itu sebabnya jari telunjuk itu sebaiknya roll cut ya, karena latexnya mengelilingi semuanya. Artinya dalam kondisi nangkap biasa, mau dalam kondisi saya dive atau finger save, pasti yang kena selalu latex, bukan gaset ya. Dua jari tengah itu negative cut, simple, karena itu memberikan feel yang paling bagus. Dan ketika kamu menangkap bola seperti ini, bagian yang akan terkena itu selalu bagian depan. Jadi yang performance-nya paling bagus itu adalah negative cut. Makanya dua jari tengah ini adalah negative cut. Dan yang di paling terluar ini juga sama logikanya, karena kamu ketika menangkap yang akan kena itu adalah kelingking bagian dalam seperti ini ya. Jadinya kelingking ini supaya yang terkena itu juga latex, makanya dia menggunakan roll cut. Ya benar, roll cut seperti demikian ya. Jadi kok saya visualisasikan kan dia di sini yang kena bola itu bagian sini ya, dua jari tengah bagian tengah, dan kalau di bagian terdalam itu jari kelingking yang bagian dalam ya. Itu sebabnya roll negative cut itu sangat optimum dan performance-nya menurut saya pribadi ya yang paling bagus ya. Meskipun saya pribadi juga sukanya negative cut sebenarnya ya. Itu hybrid cut. Apakah hybrid cut coba bisa seperti itu? Oh tidak, hybrid cut bisa macam-macam. Bisa saya juga menggabungkannya dengan tikatnya. Nah, jadi di sini menurut saya pribadi, meskipun di labelnya dibilang apa sih namanya, Fat Venom Altus itu menggunakan roll cut, tapi saya merasa ini tuh sebenarnya lebih mirip dengan apa sih namanya, dengan tikat ya. Nanti akan saya bahas apa itu tikat ya, seperti itu ya. Di sini di bagian luar, jadi menurut saya dua jari terluar ini menggunakan tikat ya, sedangkan dua jari terdalam itu menggunakan negative cut seperti demikian. Dan ini juga negative cut yang menggunakan latex ya, bagus ya. Nah, lalu apakah cuma itu saja? Tidak, masih ada beberapa lagi ya. Saya bakal bahas cepat aja ya. Ini jadi sebenarnya dia ini cut yang kita boleh bilang tidak begitu lazim ya, barusan muncul beberapa tahun belakangan ini saja ya. Tapi masing-masing memiliki karakter yang berbeda ya. Yang pertama itu adalah tikat di sini. Nah, tikat ini sebenarnya mirip sekali dengan flat cut ya. Jadi bedanya adalah kalau di flat cut dia langsung dijahit seperti demikian. Di sini dia ada mengadopsi bagian yang roll ya. Jadi dia ditarik dulu ke belakang sini seakan-akan seperti roll, baru dijahit seperti flat cut ya. Di sini kita bisa lihat masih bisa terlihat masih ada jahitannya seperti demikian ya. Nah, bagusnya ini lagi-lagi dia memberikan feel sama seperti flat cut, yang feel-nya itu lebih bagus daripada roll cut, karena roll cut itu rasanya di ujung jari itu seperti mati rasa ya. Dan dia memberikan surface permukaan latex yang lebih banyak yang bersentuhan dengan bola. Tapi permasalahannya adalah dia menciptakan tension tambahan ya. Tension tambahan itu tentu saja berujung kepada umur glove yang tidak sebegitu bagus ya. Itu yang terjadi di Fat Medius. Lalu ada juga, nah sebelumnya negative cut ya, saya sangat cinta negative cut, dan di sini sekarang ada yang saya sebut dengan evolution negative cut atau evo negative cut. Ini dipopulerkan oleh Reusch ya, itu yang brand dari Italia itu. Dan kalau di Indonesia yang menggunakannya setahu saya tuh cuma TKB Forstay Evo Reverse yang tahun lalu yang merah putih, dan X Apollo ya, glove ini ya. Ciri khasnya apa? Simple. Di sini dia seperti negative cut ya, ada gaset di situ. Namun di bagian atasnya dia itu di roll dan langsung dijahit ke dalam backhand ya. Jadi kita bisa lihat, kita nggak bisa melihat apa sih namanya ini. Kita bisa lihat, kita tidak bisa melihat jahitan di bagian latexnya sini ya, di dua jari di sini negative cut ya. Dan dia dijahitnya di bagian dalam langsung ke latex belakang ya. Ini belakangnya materialnya latex ya. Nah, keunggulan dari Evo negative cut ini
permukaan sentuh lateksnya itu sangat besar sekali. Jadinya, ya ini saya sudah gunakan untuk 2 match dan 2 sesi latihan dan belum ada tanda-tanda abrasi. Ya, jadi ini menurut saya kalau kamu mau buat negatif cut yang super bagus, Evo negatif cut itu membuat negatif cut jadi lebih bagus lagi. Ya, feel di jarinya masih sangat bagus sekali. Namun ketahanan umur ya karena surface lateksnya bertambah artinya beban lateksnya itu berkurang ya. Dan dia juga memiliki feel tangkapan yang mirip sekali dengan hybrid ya. Jadi nggak heran Reusch itu sekarang hampir semua glove top grade-nya itu semua menggunakan Evo negative cut ya. Karena menurut saya ini sangat game changer ya. Lalu yang terakhir, nah ini barang yang paling baru masuk itu namanya fingertip cut. Nah kalau di Indonesia yang brand lokal yang menggunakan ini baru 2, TKB Ristar ya yang hijau ya. Kalau yang lain kan yang biru itu negative cut, yang kuning itu hybrid cut ya. Dia ini memiliki ciri khas dia dilipat ya. Oh satu lagi, glove yang brand lokal yang memiliki ini itu Manos Fuego ya, itu juga fingertip cut seperti itu. Nah ciri khasnya itu adalah dia lateksnya ini di bagian ujung di fingertip ya. Fingertip itu kan artinya ujung jari ya. Dia langsung dijahit satu satuan sampai menjadi lateks di bagian belakang seperti ini ya. Dari pencobaan saya sendiri, akibatnya ini membuat bagian ujung jarinya itu menjadi sangat stiff ya, sangat kaku ya. Sangat bagus untuk sobat kiper yang tidak pengen bagian ujung jarinya itu sakit ya. Terpelekok, takut terpelekok ya. Karena ini menghasilkan jadi lebih kaku, jadinya lebih susah untuk menekuknya ya. Jadi untuk bagian proteksi jari dia sangat berguna dan karena ininya latex ketika sobat kiper mau melakukan fingertip save ya sambil diving seperti itu, logikanya yang akan bersentuhan dengan bola itu adalah latex bukan gaset atau bukan jahitan backhand ya. Jadinya logikanya itu juga harusnya membantu. Namun karena saya belum pernah coba latihan dengan bola sarung tangan ini, saya tidak mau berkomentar terlalu banyak mengenai potensi itu ya. Oke, udah cukup panjang omongan dari saya ya karena emang diskusi cut ini tidak bisa banyak sekali dan percayalah kedepannya juga pasti akan ditemukan cut-cut yang lebih inovatif lagi ya. Oke, saya rasa itu saja video dari saya kali ini. Salam olahraga, sampai jumpa.